Di era globalisasi, bisnis bukan lagi hanya tentang bersaing di dalam negeri, tapi juga di panggung internasional. Perusahaan harus terus beradaptasi, berinovasi, dan menghadapi berbagai tantangan agar bisa bertahan di pasar global. Kerajinan tangan selalu memiliki daya tarik tersendiri, apalagi jika mengandung nilai budaya dan sejarah yang kuat. Di tengah era globalisasi, produk handmade berbasis tradisi justru semakin diminati, baik di dalam maupun luar negeri. Di era digital dan globalisasi, banyak UMKM yang mulai memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar internasional. Namun, tentu saja tantangan seperti persaingan, inovasi, dan strategi pemasaran harus benar-benar diperhitungkan. Kali ini, kelompok kami akan mewawancarai salah satu UMKM di Bandar Lampung yang memproduksi kerajinan tangan, yaitu Galeri Oma Cinta. Sebelum kami mewawancarai secara lanjut tentang persaingan pasar global pada UMKM ini, kita kenalan dulu yuk sama ownernya. Oke. Jadi hai, saya Trinda Noviana, owner Galeri Oma Cinta. Galeri kita ada di Jalan Pagar Alam, Gang Bahagia nomor 37 Bandar Lampung. Kalau bicara masalah usaha ya sebenarnya udah lama ini usaha dari zaman dulu masih gadis ya. Tapi kalau dilihat perjalanannya setelah mendapatkan surat keterangan usaha SKU itu dari tahun 2016. Itu sebenarnya karena berawal dari hobi ya. Kita dulu dari masih gadis itu senang buat handmade gitu, kerajinan. Tadinya sih hanya konsumsi kita aja sendiri, tapi ternyata banyak teman-teman yang suka, orang suka, akhirnya mulai dijual. Nah, klimaknya 2016 itu kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dari usaha gitu kan. Jadi surat-surat izinnya mulai kita urus, kemudian nama brand, logo semua mulai kita tertibkan gitu ya, kita rapihkan, legalitas semua kita lengkapi. Alhamdulillah sampai sekarang sih berjalannya makanya. Kalau Galeri Oma Cinta, galeri itu kan tempat ya, Oma itu rumah, Cinta itu anak saya sebenarnya. Jadi dulu itu karena pengennya di sini tuh sering banyak orang datang, jadi mau belajar, mau ya wawancara gini, kemudian memang ada yang konsultasi, pokoknya rame rumah ini dulu, sering datang dari mana-mana, dari anak-anak sekolah, mahasiswa, orang-orang yang kerja juga. Akhirnya aduh apa ini namanya ya, brandnya ini dinamakan itu Galeri Oma Cinta, galeri rumahnya cinta. Jadi memang semua yang datang ke sini diharapkan dengan penuh cinta ya, dengan niat untuk belajar, berbagi, sharing untuk kebermanfaatan. Kalau dulu masih kita benar-benar handmade ya, masih pakai, kalau handmade itu kan kerajinan tangan, jahit tangan ya. Tapi semakin kesini karena untuk banyak permintaan, untuk pesanan juga, untuk tangan itu hanya beberapa untuk finishing, kita lebih banyak bantu mesin. Jadi sekarang ada 3 mesin menjahit yang untuk kita operasionalkan untuk membuat produksi sehari-hari gitu. Karena memang pengaruh banget. Kalau dulu kita banyak kerajinan tangan itu lewat dom-dom. Jadi kalau terkenalnya dom-dom itu sasiko. Tunggu. Tadi owner menyebutkan teknik sasiko. Apa sih teknik sasiko itu? Ternyata sasiko merupakan bahasa Jepang yang berarti tusukan kecil, yaitu untuk menjahit kain. Ternyata teknik ini sudah ada sejak abad ke-18, yang dimana dulu masyarakat Jepang menggunakan teknik jahit sasiko untuk menambal baju dan celana agar lebih kuat dan indah. Wah, kreatif banget ya. Dan ini adalah salah satu karyanya yang menggunakan teknik sasiko. Selain karya ini yang menggunakan teknik sasiko,
Galeri Omah Cinta menghasilkan banyak sekali karya-karya yang menggunakan teknik-teknik yang lain, seperti merajut, menyulam, menapis, dan lain-lain, sehingga menghasilkan karya ini. Dari produk-produk Galeri Omah Cinta yang menarik dan kreatif, banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh Galeri Omah Cinta. Bahkan, pejabat pun pernah memakai produk dari Galeri Omah Cinta. Selain itu, Galeri Omah Cinta sering mengikuti workshop dan membuka kelas bagi yang ingin belajar menyulam, merajut, atau menapis. Dari semua pencapaian dan penghargaan yang sudah dicapai dan didapatkan oleh Galeri Omah Cinta, gimana ya kira-kira strategi Galeri Omah Cinta dalam menghadapi pasar global? Itu yang berat ya. Sampai dengan sekarang ini saya dan tim itu berusaha untuk lebih ini sebenarnya perbaikan kualitas ya. Karena untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas, selain butuh persiapan tim, juga produk-produk yang memang handal bisa bersaing di pasar global, kita juga lagi jajaki sebenarnya untuk ekspor. Kadang kita memproduksi itu selera kita, ternyata pasar nggak suka. Dari situ makanya banyak belajar, kita ini harus tahu maunya pasar seperti apa. Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan selera menjadi tantangan Galeri Omah Cinta untuk berekspor ke pasar global, sehingga membutuhkan banyak riset dan perbaikan produk untuk menghasilkan produk yang maksimal ke pasar global. Hal ini juga menjadi inovasi untuk Galeri Omah Cinta agar bisa menyesuaikan keinginan pasar. Sekian video wawancara dari kelompok kami ucapkan terima kasih.